Wah, teman-teman, bayangin deh, ondel-ondel Ciinah yang biasanya sabar banget. Kali ini mendadak ngamuk gara-gara ada cicak aneh makan pohon cempaka kesayangannya. Pas diperhatiin lebih dekat, cicak itu malah berubah jadi Churels, roh wanita jahat dari Pakistan. Waduh, kok bisa ya? Yuk kita ikuti ceritanya sampai habis. Pasti bikin ngakak sekaligus merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur kabeh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini makin rame dan semangat bikin cerita-cerita gokil tentang ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam, yang sudah kasih kita kesempatan buat bisa kumpul bareng lagi di kisah kali ini. Teman-teman, mari sama-sama kita perbanyak sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya yang mulia. Silakan tulis sholawat di kolom komentar biar video ini penuh keberkahan. Jangan lupa, mari kita selalu tingkatkan takwa kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun amalan kita insya Allah akan jadi kebaikan yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Jadi, lewat kisah Ciinah kali ini, kita juga bisa belajar bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti ada akibatnya. Jangan lupa tulis juga dari mana asal kalian di kolom komentar, biar kita semua bisa saling kenal sebagai dulur Nusantara. Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena di akhir video bakal ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya betul, ada hadiah 2 spesial buat kalian yang akan aku sampaikan di penutup. Jadi jangan sampai ketinggalan. Di sebuah sore yang cerah di kampung Betawi, suasana terasa begitu damai. Angin semilir menggerakkan daun-daun kelapa di kejauhan, suara ayam jantan bersahut-sahutan meskipun matahari sudah agak condong ke barat, dan anak-anak kecil berlarian di gang sempit sambil main kelereng. Di ujung kampung, ada rumah panggung kayu milik seorang tokoh unik yang dikenal semua orang. Ondel-ondel Ciinah. Wajahnya khas, selalu dipulas dengan riasan warna cerah, pipi bulat merona, dan mulutnya yang lebar sering mengeluarkan komentar nyelekit tapi kocak. Meskipun penampilannya menyeramkan bagi orang luar, tapi bagi warga kampung, Ciinah adalah sumber hiburan sekaligus penjaga tradisi. Hari itu, Ciinah lagi asyik nyapu halaman rumahnya yang dipenuhi dedaunan kering. Dengan sapu lidi panjang, tangannya cekatan membersihkan tanah dari daun-daun mangga, jambu, dan cempaka yang gugur. Sesekali, ia bersenandung lagu Betawi lama, suaranya cempreng tapi semangat. Ondel-ondel saye, ondel-ondel kite, jangan diganggu, jangan dikerjain, nanti ngamuk kite. Begitulah kira-kira nyanyiannya. Anak-anak kecil yang lewat sampai ngakak karena liriknya ngaco. Tapi tiba-tiba, langkah Ciinah terhenti. Matanya melotot ke arah sebuah pohon cempaka tinggi yang berdiri gagah di samping rumahnya. Pohon itu sudah lama jadi kebanggaan Ciinah, karena bunganya sering dipakai buat hajatan warga, mulai dari nikahan, sunatan, sampai acara maulid. Bunganya harum banget. Bahkan kadang ada orang luar kampung yang sengaja datang buat minta bunga cempaka dari Ciinah. Pokoknya, pohon itu kayak harta berharga buat dia. Namun kali ini, Ciinah mendadak naik pitam. Ia lihat beberapa daun pohon cempaka bolong-bolong kayak digerogotin. Batangnya pun ada bekas gigitan kecil-kecil. Ya ampun, siapa yang berani-berani ngerusak pohon gue? Jangan main-main loh. Teriak Ciinah sambil pasang kuda-kuda. Dengan langkah berat khas ondel-ondel, ia mendekat ke arah batang pohon. Pas sudah dekat, matanya makin membelalak. Ternyata ada seekor cicak gede banget lagi nempel di batang pohon. Cicak itu santai banget, kayak lagi makan gorengan di warung kopi. Lidahnya keluar masuk, menggigiti kulit batang cempaka sambil asik mengunyah kayak nggak punya dosa. Cicak, elo kira ini pohon gorengan apa dimakan begitu aja? Gue pelihara dari kecil, gue siram tiap pagi sore, elo seenak jidatnya ngemilin batangnya. Dasar cicak nggak tahu diri. Teriak Ciinah dengan suara cempreng yang bikin anak-anak kampung terbahak-bahak. Beberapa warga yang lagi nongkrong di pos ronda langsung nengok. Ada Bang Udin tukang tambal ban, ada Mpok Iyah yang lagi jualan gorengan,
sama bocah-bocah kecil yang lagi main layangan. Mereka langsung pada merubung, penasaran sama keributan itu. Apaan sih, Ce? Ribut mulu kayak petasan korek. Celetuk Bang Udin sambil nyengir. Lah, itu cicak gede ngunyah batang pohon cempaka gue. Din, elo lihat tuh. Gue bilangin baik-baik malah dia ngeyel. Jawab Ci Inah, sambil nunjuk ke cicak yang masih tenang, nemplok dengan mata melotot. Warga pada merhatiin, lalu ketawa ngakak. Ce, masa cicak makan pohon? Biasanya dia makan nyamuk, bukan cempaka. Jangan-jangan elo lagi ngantuk tuh, Ce. Kata Empok ia sambil ketawa cekikikan. Tapi Ce Inah nggak terima. Dia maju selangkah lagi, sambil ngibasin sapu lidi ke arah cicak. Cicak, turun lo. Elo pikir gue takut sama lo? Entar gue goreng lo jadi lau nasi uduk. Baru tahu rasa lo. Katanya galak. Cicak itu bukannya kabur, malah ngedipin mata merahnya ke arah Ce Inah. Gerakannya aneh, kayak nyindir balik. Anak-anak kecil yang nonton langsung heboh. Weh, cicaknya ngelawan, Ce, cicaknya ngejek lo tuh. Seru salah satu bocah. Ce Inah makin panas. Iya, iye, elo cicak songong. Berani-beraninya sama gue, ondel-ondel kampung yang punya reputasi paling galak. Elo kira siapa lo? Teriaknya sambil ngeplakin sapu lidi ke batang pohon. Sapu lidinya sempat kena ekor cicak. Tapi anehnya cicaknya nggak jatuh. Malah cicak itu tetap nempel kuat, kayak ada lem super di kakinya. Warga makin heran, ada yang mangap, ada yang ketawa saking absurdnya. Anak-anak kecil yang biasanya suka nangkep cicak pakai karet gelang, kali ini malah mundur-mundur. Serem amat, Ce. Cicaknya kok gede gitu, matanya merah, terus makan pohon pula. Bisik seorang bocah. Ce Inah nggak peduli, dia terus ngomel panjang lebar. Cicak, lo tuh tahu nggak? Pohon cempaka ini bukan sembarang pohon. Ini pohon warisan, dulu ditanam sama kakek gue, dipelihara sama emak gue, sekarang gue yang ngerawat. Bunganya harum, dipakai orang hajatan, dipakai orang nikahan. Elo dateng-dateng seenak jidat ngemilin. Elo kira gue nggak sakit hati? Warga yang nonton makin ngakak karena Ce Inah ngomelin cicak panjang kayak ceramah Jumat. Bang Udin sampai nyeletuk, Ce, kayaknya cicaknya udah insyaf tuh, dia diam aja dari tadi. Tapi Ce Inah nggak mau kalah. Dia mendekat, wajahnya tinggal sejengkal dari cicak itu. Matanya melotot, mulutnya manyun, nadanya naik. Nih ya cicak, kalau lo masih berani makan pohon gue lagi, gue sumpahin lo nggak bisa nemplok tembok lagi. Elo jadi kayak kecoa nyungsep tiap hari. Elo jangan main-main sama Ce Inah. Semua orang pada ngakak sambil pegang perut. Suasana kampung yang tadinya tenang jadi heboh gara-gara Ce Inah berantem sama seekor cicak. Tapi anehnya, cicak itu bukannya kabur atau takut, malah kelihatan makin santai. Sesekali lidahnya keluar masuk panjang banget, kayak lagi ngejek. Dan lebih anehnya lagi, seolah-olah cicak itu ngerti apa yang dibilang Ce Inah. Ce Inah tambah jengkel. Elo jangan ngejek gue pakai lidah. Dasar cicak kurang ajar. Elo mau gue siram pakai air comberan? Bentaknya sambil siap-siap ambil ember. Warga tambah heboh. Anak-anak pada teriak-teriak. Siram? Ce, siram aja biar cicaknya kabur. Tapi sebelum Ce Inah nyiram, cicak itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya pelan. Matanya nyala merah terang, kayak lampu motor. Ce Inah sempat mundur setengah langkah, tapi langsung maju lagi sambil ngomel, Elo cicak apaan sih? Gaya lo kayak hantu gentayangan. Dan benar saja, sejak detik itulah, suasana mulai berubah. Cicak yang nempel di batang pohon cempaka itu makin jelas kelihatan anehnya. Dari jauh memang tampak seperti cicak biasa. Tapi begitu Ce Inah maju beberapa langkah, barulah ketahuan perbedaannya. Ukurannya nggak masuk akal, bisa dibilang segede lengan orang dewasa. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya hitam keabu-abuan, dan sisiknya berkilau samar-samar kena sinar matahari sore. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah matanya, merah menyala kayak lampu bohlam rusak yang kedap-kedip. Ce Inah melotot makin lebar, suaranya langsung nyaring, ya ampun, nih cicak apaan coba? Segede bagong, matanya merah, lidahnya panjang banget kayak gulali tarik. Elo pikir Elo Godzilla. Dia ngibasin sapu lidi ke arah cicak. Tapi bukannya kabur, cicak itu malah menoleh perlahan.
seakan-akan ngerti apa yang Ciinah katakan. Warga yang ngumpul di sekitar pohon langsung heboh. Ada yang ngakak saking gak percaya, ada juga yang merapatkan diri sambil saling berbisik. Anak-anak kecil malah bersorak. Wih, cicak raksasa. Cocok buat dijadiin maskot kampung kita nih. Ciinah yang lagi panas malah makin sewot dengarnya. Maskot apaan? Ini cicak hama, tahu nggak? Gue pelihara pohon cempaka dari zaman bahula, sekarang rusak gara-gara nih cicak setan. Bang Udin, yang udah terkenal suka bikin lelucon garing, nyeletuk sambil ketawa. Kayaknya cicak ini harus Elo kasih nama deh. Biar keren. Kasih aja nama, cicak cempaka, biar viral di TikTok. Semua yang denger langsung ketawa ngakak. Sementara Ciinah malah makin gondok. Din, Elo jangan sembarangan bikin konten. Nih cicak bukan buat joget TikTok. Ini cicak buat bikin orang pingsan tahu nggak? Sambil ngomel panjang, Ciinah coba ngusir cicak itu dengan sapu lidi. Dia ayun-ayunkan sapunya dengan tenaga penuh. Sampai-sampai suaranya, swing, swing, kayak ninja lagi latihan pedang bambu. Tapi anehnya, cicak itu nggak jatuh juga. Padahal biasanya cicak kecil aja kena hembusan angin udah mental ke lantai. Ini malah tetap nempel kuat kayak dilem pakai lem Alteco. Anak-anak kecil yang nonton makin teriak-teriak. Weh, cicaknya super glue tuh. Coba pakai minyak kayu putih biar copot. Ada juga yang teriak, siramin aja pakai air es. Biar kaget. Saking riuhnya, suasana kampung jadi kayak pasar malam. Ciinah makin panas kupingnya. Dia pun ngibasin sapu lidi lebih kenceng, sambil ngoceh panjang. Elo tuh cicak apa alien sih? Mata merah, badan segede gaban, nemplok kuat banget. Emang Elo bayaran siapa? Elo dikirim sama makhluk halus buat ngeganggu gue? Suara cemprengnya bikin bocah-bocah ngakak sambil guling-guling di tanah. Tapi di balik tawa, ada juga yang merinding. Empok Iyah, yang tadi jualan gorengan, mulai pelan-pelan mundur. Dia nyolek Bah Oji, kakek kampung yang suka cerita mistis. Ji, itu cicak normal apa kagak sih? Gue dari lahir baru lihat cicak segede gitu matanya merah. Jangan-jangan ada apa-apanya? Bah Oji cuma manggut-manggut, wajahnya serius. Iya, gue juga ngerasa aneh. Ini MAH bukan cicak biasa. Ada tanda-tanda mistisnya nih. Sementara itu, cicak makin nyeleneh. Bukannya takut, malah kayak ngeledek Ciinah. Lidahnya keluar panjang, menjilat batang pohon cempaka, terus balik lagi dengan suara, slap, slap, kayak orang makan es lilin. Anak-anak spontan teriak, ih jijik, cicaknya makan pohon kayak makan permen kapas. Ada juga bocah yang nyeletuk, cicaknya pengen jadi vegetarian tuh. Ciinah tambah ngamuk, vegetarian pala Elo. Kalau dia vegetarian MAH makan kangkung, bayam, bukan pohon cempaka gue. Gue siram nih cicak pakai comberan baru tahu rasa lo. Ciinah pun berlari ke arah belakang rumah buat ngambil ember isi air. Warga makin seru nontonin, sebagian ketawa, sebagian ngeri. Ketika Ciinah balik dengan ember, cicak itu tiba-tiba ngeplakin buntutnya ke batang pohon. Bunyinya, plak, keras banget sampai daun-daun cempaka rontok kayak hujan deras. Warga pada kaget. Ada yang jerit, ada yang langsung tutup muka. Tapi Ciinah bukannya takut, malah makin nyolot. Weh Elo cicak berani nantangin gue? Elo kira gue ciut? Nih, rasain air comberan spesial buat lo, katanya sambil nyiram ember ke arah cicak. Air itu muncrat kemana-mana. Sebagian kena batang pohon, sebagian nyiprat ke baju Bang Udin. Wecah, Elo kira gue cicak. Ini baju baru gue tahu nggak? Teriak Bang Udin. Orang-orang ketawa lagi, sementara Ciinah cuek bebek. Yang bikin heran, cicak itu tetap nggak jatuh juga. Malah makin kuat nempel, matanya merah makin terang, kayak lampu senter di malam gelap. Lidahnya menjulur panjang, kali ini hampir nyentuh muka Ciinah. Ciinah langsung mundur setengah langkah, tapi kemudian balik lagi maju dengan gaya songong. Elo cicak songong banget ya, berani-beraninya deketin muka gue. Elo kira muka gue lalapan apaan bisa dijilat-jilat? Suasana makin absurd. Anak-anak ketawa ngakak, orang tua mulai saling pandang penuh tanda tanya. Ada yang bilang ini cicak jadi-jadian, ada yang bilang mungkin kutukan,
ada juga yang nyangka ini pertanda pohon cempaka ada penunggunya. Tapi Ceinah, dengan sifat keras kepalanya, nggak mau kalah. Lo cicak, mau lo segede apapun, tetep aja lo cicak. Dan gue Ceinah, ondel-ondel paling galak di kampung ini. Kalau lo mau tarung, ayo sini lawan gue. Warga langsung bersorak-sorak. Ada yang kayak penonton tinju, ayo Ce, hajar cicaknya. Ada juga yang teriak, cicak, cicak, lawan Ceinah. Suasana berubah jadi kayak ring tinju dadakan. Cicak itu tiba-tiba ngegeram. Bunyinya aneh, kayak suara manusia serak bercampur suara hewan. Semua orang langsung diam sejenak. Harararka, bunyinya bikin bulu kuduk merinding. Mata cicak makin merah, tubuhnya goyang pelan ke kiri ke kanan. Ceinah yang tadinya marah sempat bengong sebentar. Tapi sifat aslinya yang nyolot balik lagi. Apa lo ngeluarin suara aneh-aneh gitu? Elo cicak apa radio rusak? Jangan sok serem deh, gue nggak takut. Katanya dengan gaya khas, tangan di pinggang. Semua orang ketawa lagi, tapi di dalam hati, mereka mulai sadar ada yang nggak beres. Cicak ini bener-bener beda. Ukurannya besar, matanya merah, lidahnya panjang, nggak bisa jatuh meskipun dilempar air atau dipukul sapu, dan suaranya bikin merinding. Seolah-olah cicak ini memang bukan binatang biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan sejak itu, suasana kampung berubah drastis. Antara takut dan ngakak, campur aduk nggak karuan. Ondel-ondel Ceinah yang semula hanya merasa kesal terhadap cicak itu, kini mulai diliputi perasaan was-was dan takut setelah mengetahui bahwa cicak tersebut bukan sembarang cicak biasa, melainkan jelmaan dari makhluk gaib bernama Churels, roh wanita jahat dari Pakistan yang konon meninggal dengan penuh penderitaan ketika melahirkan. Suasana kampung yang tadinya terasa teduh di bawah rindangnya pohon cempaka, berubah menjadi mencekam. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dedaunan cempaka bergoyang tidak wajar seakan berusaha memperingatkan. Ceinah, dengan tubuh ondel-ondel yang besar namun berhati lembut, mencoba menenangkan diri. Ia berdiri kokoh di samping pohon cempaka, wajahnya tampak gelisah, bola mata boneka raksasanya berputar ke segala arah. Beberapa warga kampung yang awalnya hanya menonton dengan rasa penasaran, kini mulai bergidik ketika suara lirih seperti rintihan perempuan terdengar samar dari balik pepohonan bambu di kejauhan. Suara itu makin lama makin jelas, menyerupai tangisan pilu seorang ibu kehilangan anak. Ceinah merasakan bulu kuduknya berdiri, walau dirinya hanyalah boneka hidup yang tak seharusnya memiliki rasa takut seperti manusia. Namun, aura jahat itu begitu kuat hingga mampu menembus keberaniannya. Ia teringat cerita-cerita lama yang sering didongengkan oleh orang tua di kampung ketika berkumpul di balai desa pada malam hari. Konon, Churels adalah roh penasaran wanita yang meninggal dunia dalam kondisi tragis, biasanya ketika melahirkan, dan kembali ke dunia dengan wajah menyeramkan, lidah panjang, serta kaki terbalik ke belakang. Mereka haus akan energi kehidupan, khususnya dari para laki-laki, tetapi tak jarang juga mengganggu siapa saja yang merintangi jalan mereka. Ceinah menatap pohon cempaka yang terus bergoyang, sementara cicak hitam besar itu merayap perlahan menuruni batangnya. Matanya kini berubah lebih merah menyala, dan suaranya tak lagi sekadar cicitan biasa, melainkan erangan rendah yang menyerupai suara manusia dengan nada marah. Ceinah semakin yakin, ini bukan lagi tentang hewan kecil pengganggu tanaman, tetapi tentang sosok makhluk halus yang jauh lebih berbahaya. Warga yang menyaksikan mulai panik. Ada yang berlari ke rumah, ada yang hanya bisa menutup wajah dengan sarung sambil berdoa, ada pula yang mencoba menenangkan dengan membaca ayat suci keras-keras. Namun suara itu justru semakin menjadi-jadi, seperti tertawa cekikikan bercampur tangisan bayi. Ceinah merasakan tubuh kayu dan kainnya bergetar. Ia menjejakkan kakinya lebih kuat ke tanah, menimbulkan debu yang mengepul. Dengan suara lantang khas Betawi, ia mencoba menantang, "Hei lu cicak jelmaan, jangan lu ganggu kampung gue, jangan rusak pohon cempaka ini. Kalau lu bener Churels, tunjukin muka lu yang sebenarnya." Suasana seketika hening setelah teriakan itu. Angin berhenti, dedaunan seakan membeku, dan cicak itu mendadak loncat ke tanah. Tubuhnya bergetar, lalu berubah perlahan. Dari tubuh kecil cicak itu, keluar sosok wanita berambut panjang terurai kusut, mata menyala merah darah, bibir sobek ke samping, dan tubuhnya mengenakan kain lusuh penuh noda darah kering. Benar saja, itulah Churels.
Cik Inah melangkah mundur sedikit, bukan karena takut semata, melainkan karena terkejut melihat perubahan nyata di depan mata. Warga yang masih bertahan menjerit histeris, sebagian jatuh pingsan, sebagian lagi menutup mata anak-anak mereka agar tidak melihat. Charles itu kemudian mengeluarkan suara melengking tinggi yang menusuk telinga, membuat daun-daun cempaka beterbangan. Dengan tatapan tajam penuh dendam, ia menuding ke arah Cik Inah sambil berkata dengan suara serak bercampur tangisan, "Kenapa kau halangi aku? Aku hanya ingin, pohon ini, tempatku." Kalimatnya terputus-putus, namun jelas terasa ada keterikatan antara dirinya dengan pohon cempaka tersebut. Cik Inah, yang dikenal keras kepala tapi juga bijak, mencoba menenangkan. Ia berkata, "Kalau lu punya urusan sama pohon ini, jangan lu ganggu kampung gue. Ceritain dulu, jangan main teror begitu." Namun, Charles tidak serta-merta tenang. Tubuhnya melayang-layang di sekitar batang cempaka, rambutnya menjuntai panjang hampir menyentuh tanah. Sesekali ia mengeluarkan suara tawa aneh, lalu kembali menangis seperti bayi. Perubahan emosi yang cepat itu membuat suasana makin mencekam. Cik Inah tetap berdiri di sana, menatap dengan tatapan waspada. Meski tubuhnya hanyalah boneka besar, dalam dirinya ada kekuatan mistis yang diwariskan dari leluhur Betawi, penjaga kampung dan pengusir roh jahat. Ia tahu, inilah saatnya perannya benar-benar diuji. Tidak bisa ia hanya mengandalkan suara lantang atau tampilan besar, ia harus menghadapi makhluk ini dengan hati-hati. Cik Inah mulai membaca doa yang pernah diajarkan oleh para tetua kampung. Suaranya lantang, menggetarkan udara di sekitarnya. Charles itu meringis. Wajahnya semakin terdistorsi antara cantik dan menyeramkan, seakan dua kepribadian beradu di dalam tubuhnya. Warga yang masih ada di sana mulai berani bersuara mengikuti doa Cik Inah, membuat suasana terasa lebih kuat melawan aura jahat tersebut. Namun, bukannya pergi, Charles justru semakin marah. Ia menjerit lebih keras, lalu dengan cepat melesat ke arah Cik Inah, seakan ingin menyerangnya langsung. Cik Inah mengangkat kedua tangannya, menghadang dengan gerakan keras, hingga terdengar benturan gaib yang membuat tanah bergetar. Suasana kampung seakan berguncang oleh pertemuan energi dua makhluk berbeda alam itu. Pertarungan pun dimulai. Cik Inah, dengan tubuh raksasa dan aura pelindung kampung, berhadapan dengan Charles yang penuh dendam. Pohon cempaka menjadi saksi bisu, daunnya berjatuhan seperti hujan, sementara angin berputar kencang di sekitar mereka. Warga hanya bisa berdoa dari kejauhan, menyaksikan duel menegangkan antara penjaga tradisi Betawi dan roh jahat dari tanah jauh Pakistan. Setelah mengetahui bahwa cicak yang memakan pohon cempaka ternyata adalah jelmaan Charles, roh wanita jahat dari Pakistan yang meninggal saat melahirkan, suasana di kampung Cik Inah semakin mencekam. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus dengan suara serak-serak aneh seperti orang berbisik di antara dedaunan bambu. Cahaya bulan purnama yang biasanya menenangkan justru tampak pucat dan muram, seakan ikut menyaksikan pertarungan batin yang sedang berlangsung di hati Cik Inah. Ia berdiri di halaman rumahnya dengan wajah yang masih penuh amarah, namun kini amarah itu bercampur dengan rasa takut, bingung, sekaligus penasaran. Sosok cicak yang berubah wujud menjadi Charles tadi masih berkelebat di pikirannya. Bayangan tubuh tinggi kurus, rambut panjang aut-autan, mata merah menyala, serta wajah pucat penuh luka membuat Cik Inah sulit tidur. Namun Cik Inah bukan tipe orang yang mudah menyerah. Sebagai seorang penjaga tradisi kampung dan sekaligus pemilik warisan pohon cempaka, ia merasa harus melawan gangguan ini. Ulah nepi ka akalah. Inah, ulah nepi ka kampung diganggu terus. Gumamnya dalam bahasa Betawi bercampur Sunda, meneguhkan hatinya. Ia mengambil kendi berisi air yang sudah didoakan kakeknya dahulu, lalu menaburkannya di sekitar halaman. Bau harum bunga cempaka seketika menyebar, berpadu dengan aroma tanah basah. Anehnya, cicak-cicak kecil lain yang biasanya berseliweran di dinding rumah langsung berlarian kabur, seakan tidak tahan dengan kekuatan air tersebut. Tapi di sudut halaman, Cik Inah sempat melihat sekelebat bayangan hitam berlari cepat ke arah kebun bambu. Itulah Charles yang sedang bersembunyi. Keesokan harinya, Cik Inah memutuskan untuk meminta bantuan beberapa tetua kampung. Ia mendatangi Pak Eman, seorang kuncen yang sudah berumur tua namun masih bertenaga. Pak Eman mendengarkan cerita Cik Inah dengan serius. Alisnya berkerut, wajahnya murung. Kalau benar cicak itu jelmaan Charles, berarti kampung kita sedang diincar.
katanya dengan suara berat. Ia lalu menceritakan bahwa Churels memang dikenal sebagai roh gentayangan wanita yang meninggal saat melahirkan, penuh dendam, dan sering menyamar menjadi binatang kecil atau wanita cantik untuk menjerat manusia. Tujuannya biasanya untuk menghisap energi kehidupan, terutama dari pria muda atau pohon-pohon yang dianggap suci. Pohon cempaka Ciinah bukan sembarang pohon, melainkan pohon keramat yang sudah turun-temurun dipelihara keluarga. Tak heran bila Churels mengincarnya. Mendengar itu, Ciinah semakin mantap untuk melawan. Tapi Pak Eman memperingatkan, kamu harus hati-hati, Inah. Churels bisa menipu mata manusia. Jangan sampai terjerat oleh wajah cantiknya. Kadang dia muncul sebagai wanita jelita berbalut kain putih, wajahnya pucat, senyum menawan. Banyak orang tergoda lalu hilang di tengah malam, tak pernah kembali. Mendengar peringatan itu, Ciinah merinding. Ia teringat beberapa pemuda kampung yang belakangan ini sering menghilang dari ronda malam. Awalnya dikira hanya bolos ronda, tapi siapa tahu mereka justru jadi korban Churels? Malam berikutnya, Ciinah mempersiapkan diri lebih matang. Ia mengenakan pakaian adat ondel-ondel miliknya, lengkap dengan hiasan kepala berwarna merah menyala. Meski awalnya hanya untuk pertunjukan seni, kali ini pakaian itu ia jadikan simbol kekuatan sekaligus perlawanan. Ia juga membawa obor, kendi air doa, serta sebatang kayu cempaka kering yang diakini bisa mengusir roh jahat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati kebun bambu tempat Churels bersembunyi. Suasana sunyi mencekam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tiba-tiba, di balik rumpun bambu, muncul sesosok wanita cantik berwajah pucat, memakai kain putih panjang, rambutnya tergerai indah, tersenyum manis kepada Ciinah. Ciinah, suara itu lembut, menggoda, seakan berasal dari dalam mimpi. Tapi Ciinah segera ingat peringatan Pak Eman. Ia menegakkan kepalanya dan berseru lantang, kamu bukan wanita biasa. Kamu Churels. Ulah nipu abdi. Suara Ciinah bergema di tengah malam. Seketika, senyum wanita itu berubah menjadi tawa seram. Matanya memerah, giginya runcing, wajahnya berubah mengerikan. Dari punggungnya, muncul bayangan hitam menyerupai sayap robek. Ia menjerit keras, lalu melompat cepat ke arah Ciinah. Pertarungan pun dimulai. Ciinah mengayunkan kayu cempaka kering, tapi tubuh Churels bergerak lincah, menghindar dengan kecepatan tak masuk akal. Sesekali ia berubah menjadi cicak hitam besar, merayap di pohon, lalu kembali menjadi wanita seram. Ciinah terus berusaha menaburkan air doa. Setiap tetes air itu membuat Churels berteriak kesakitan seperti terbakar. Aarg! Jeritnya, tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Namun ia tidak langsung musnah, malah semakin marah. Angin kencang berputar di sekitar kebun bambu, membuat dedaunan beterbangan seperti badai kecil. Di tengah pertarungan sengit itu, warga kampung mulai berdatangan. Pak Eman membawa kentongan besar, memukulnya keras-keras sambil membaca doa. Beberapa pemuda membawa obor, menerangi area sekitar. Namun kehadiran banyak orang justru membuat Churels semakin murka. Ia melayang di udara, rambut panjangnya berkibar liar, matanya menyapu setiap orang dengan tatapan penuh dendam. Beberapa pemuda yang menatap matanya langsung jatuh pingsan, tubuh mereka kaku seperti kehilangan tenaga. Ciinah panik, tapi ia tak boleh lengah. Ia berteriak pada warga lain untuk tetap di belakang, sementara ia maju menghadapi roh jahat itu. Aku tidak takut padamu, Churels. Pohon cempaka ini milik keluargaku, tidak akan kubiarkan kau rusak. Teriak Ciinah penuh keberanian. Ia menancapkan kayu cempaka ke tanah, lalu menaburkan sisa air doa di sekelilingnya membentuk lingkaran. Ajaibnya, cahaya lembut muncul dari tanah, seperti sinar bulan yang menyatu dengan bunga cempaka. Bau harum semerbak memenuhi udara, menekan bau busuk yang dibawa Churels. Roh jahat itu meraung keras, tubuhnya mengecil, berubah kembali menjadi cicak hitam. Ia merayap cepat ke arah pohon cempaka, berusaha menggigit batangnya. Tapi kali ini, setiap gigitannya memantul seperti terbakar, membuat tubuh cicak itu gemetar keras. Ciinah melihat kesempatan. Dengan sigap, ia mengambil kain putih yang sudah diberi doa oleh Pak Eman, lalu melemparkannya ke arah cicak tersebut. Kain itu langsung menempel dan membungkus tubuh cicak. Suara jeritan melengking terdengar, menggetarkan malam.
Perlahan, tubuh cicak itu menyusut, berubah menjadi abu hitam, lalu hilang tertiup angin. Semua warga bersorak lega, meski sebagian masih gemetar ketakutan. Pohon cempaka tampak utuh kembali, daunnya berkilau terkena cahaya bulan, seakan berterima kasih kepada Ciinah. Namun, meski Curels berhasil diusir, Ciinah tahu ancaman itu belum benar-benar berakhir. Pak Eman mengingatkan bahwa roh seperti Curels tidak bisa sepenuhnya musnah hanya dengan cara itu. Ia bisa kembali di waktu lain, dengan wujud berbeda, dan mengincar korban baru. Oleh karena itu, mereka harus menjaga pohon cempaka dengan lebih ketat, memperbanyak doa, dan menjaga persatuan warga kampung. Ciinah setuju, ia berjanji akan terus waspada. Malam itu, Ciinah duduk di bawah pohon cempaka, menatap bintang-bintang di langit. Meski lelah, ia merasa bangga karena berhasil melindungi warisan keluarganya dan kampungnya dari gangguan roh jahat. Hatinya berbisik, selama aku masih bisa berdiri, aku akan terus menjaga kampung ini. Senyuman tipis terukir di wajahnya, meski mata tetap penuh kewaspadaan. Karena ia tahu, di dunia ini selalu ada batas tipis antara yang nyata dan yang gaib. Dan malam itu, Ciinah baru saja melangkah di garis batas itu. Malam itu, setelah kejadian menegangkan ketika cicak jelmaan Curels akhirnya terusir oleh doa, semangat, dan keteguhan hati Ciinah, suasana di kampung sedikit demi sedikit mulai kembali normal. Pohon cempaka yang tadinya hampir mati kini menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Daunnya yang semula meranggas kini perlahan mengeluarkan tunas hijau segar, dan bunga-bunganya yang harum mulai bermekaran satu persatu, seakan memberikan kabar gembira bahwa kehidupan selalu bisa kembali setelah melalui badai. Ciinah memandang pohon itu dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah menyaksikan seorang anak yang baru saja sembuh dari sakit berat. Namun, meskipun rasa lega menyelimuti hatinya, Ciinah tetap menyadari bahwa semua kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kehadiran cicak jelmaan Curels adalah pertanda bahwa alam gaib selalu mengintai, terutama pada orang-orang yang lengah dan tidak berpegang pada doa serta keyakinan. Ciinah duduk di bawah pohon cempaka sambil mengusap wajahnya yang letih. Angin malam berembus pelan, membawa aroma harum bunga cempaka yang baru mekar. Namun, di balik kesejukan itu, ada sisa-sisa trauma yang belum hilang dari hatinya. Ia masih bisa merasakan bagaimana tatapan merah menyala dari cicak jelmaan Curels menusuk jantungnya, bagaimana suara tawa mengejek itu menggema di dalam kepalanya, dan bagaimana tubuhnya sempat terasa lemas seakan kehilangan kekuatan. Ia tahu betul bahwa roh jahat seperti Curels tidak akan benar-benar lenyap begitu saja, mungkin hanya mundur sejenak menunggu kesempatan berikutnya untuk mengganggu manusia. Tapi selama aku masih bisa berdiri, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak pohon cempaka ini, gumam Ciinah sambil mengepalkan tangannya. Baginya, pohon cempaka bukan hanya pohon biasa, melainkan simbol kehidupan, doa, dan keberkahan yang diwariskan dari leluhur. Keesokan harinya, warga kampung berdatangan ke rumah Ciinah setelah mendengar kabar dari mulut ke mulut. Mereka penasaran dengan kisah yang semalam terjadi. Beberapa orang bahkan tidak percaya bahwa seekor cicak bisa berubah menjadi jelmaan roh jahat. Namun, ketika mereka melihat bekas cakaran pada batang pohon cempaka yang menghitam seperti terbakar, wajah mereka berubah pucat. Apalagi saat Ciinah menunjukkan serpihan kulit cicak yang tertinggal di sekitar batang pohon, yang anehnya terasa dingin dan berat seperti bukan milik hewan biasa. Warga kampung saling berpandangan, antara percaya dan tidak, tapi rasa takut mulai menjalar ke hati mereka. Ada yang berbisik bahwa mungkin roh Curels itu akan kembali, ada pula yang menyarankan agar kampung mengadakan doa bersama untuk mengusir segala gangguan gaib. Ciinah menyetujui hal itu, karena ia tahu bahwa perlawanan bukan hanya dengan keberanian, tapi juga dengan doa yang dipanjatkan bersama-sama. Malam berikutnya, halaman rumah Ciinah dipenuhi warga yang membawa obor, tikar, dan makanan sederhana untuk doa bersama. Para orang tua membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk, sementara anak-anak duduk berdekatan dengan wajah penuh rasa penasaran. Ondel-ondel Ciinah pun dihadirkan dalam doa itu, berdiri tegak dengan wajah garang khasnya, namun kali ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk melindungi. Suasana menjadi begitu hikmat. Suara doa yang bergema membuat udara di sekitar kampung terasa lebih hangat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi mereka. Beberapa warga mengaku sempat mendengar suara cicak aneh di kejauhan, tapi begitu doa semakin keras, suara itu menghilang,
tertiup angin malam. Ceinah merasa dadanya plong, meski dalam hati kecilnya masih ada perasaan was-was. Ia sadar, Churels bukan lawan yang mudah, tapi setidaknya ia tidak lagi sendirian. Kini seluruh kampung berdiri bersamanya. Hari demi hari berlalu, pohon cempaka tumbuh semakin subur, mengeluarkan bunga yang harum setiap pagi dan malam. Banyak orang yang datang ke rumah Ceinah hanya untuk mencium wangi bunga cempaka itu, karena mereka percaya bunga tersebut kini memiliki kekuatan khusus, seakan diberkahi oleh doa-doa yang telah dipanjatkan. Ceinah sering memetik beberapa tangkai bunga untuk dibagikan kepada tetangga, terutama mereka yang sedang sakit atau punya masalah, sebagai tanda kasih dan pengingat bahwa hidup ini harus dijalani dengan ikhlas serta keberanian. Setiap kali ia memberikan bunga itu, ia selalu berkata, "Jangan takut pada bayangan gelap, selama kita percaya pada cahaya doa." Kata-kata itu menjadi semboyan yang melekat di hati warga kampung, dan membuat mereka semakin kompak dalam menjaga satu sama lain dari segala bentuk gangguan, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Namun, pada suatu malam, Ceinah kembali merasakan angin dingin menusuk tulang ketika ia berjalan melewati pohon cempaka. Ia mendengar suara lirih seperti tangisan perempuan, samar tapi jelas, datang dari balik pepohonan. Ia berhenti sejenak, mencoba menguatkan hati. "Jangan takut, Inah," katanya pada dirinya sendiri. Tapi tangisan itu semakin jelas, bercampur dengan suara tawa kecil yang menyeramkan. Ceinah tahu, roh Churels itu belum benar-benar pergi. Ia hanya mengawasi dari kejauhan, menunggu celah. Dengan langkah mantap, Ceinah menempelkan tangannya ke batang pohon cempaka dan berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah, lindungi pohon ini, lindungi kampung ini, dan beri aku kekuatan." Angin kembali berembus, tangisan itu menghilang, dan bunga cempaka jatuh perlahan ke telapak tangannya. Ceinah tersenyum tipis. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai, tapi ia siap menghadapi apapun. Kisah ondel-ondel Ceinah melawan cicak jelmaan Churels dari Pakistan bukan hanya tentang pertarungan melawan makhluk gaib, tetapi juga tentang kekuatan doa, keberanian, dan kebersamaan warga kampung. Pohon cempaka menjadi saksi bisu bahwa setiap kegelapan pasti bisa dilawan dengan cahaya, dan setiap kejahatan bisa dikalahkan oleh hati yang tulus serta iman yang kuat. Meski ancaman Churels mungkin tidak pernah benar-benar hilang, Ceinah tidak lagi merasa sendirian. Ia bersama kampungnya, bersama doa, dan bersama pohon cempaka yang terus tumbuh, mekar, serta mengharumkan udara dengan pesan abadi, bahwa kebaikan selalu punya cara untuk menang melawan kegelapan.